dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa dan menjadi pembela bagi kita semua. Berjumpa lagi di bulan Mei ini tanggal 24. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan mengalami lawatan Tuhan karena dia bangkit bagi saya dan saudara. Dia sebagai pembela dan juru selamat kita. Mari kita beribadah bersama-sama. Persiapkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 34 katakan, Yesus mati dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa dan menjadi pembela bagi kita semua. Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Yang duduk di katakan, Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Yang duduk di sebelah kanan Bapa dan yang memerintah, yang membela kita, yang memberi kemenangan.
saudara-saudara, dia dibangkitkan dari antara orang mati dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia yang membela kita. Kasih-Nya sungguh nyata atas saya dan atas saudara, dan kasih-Nya itu sudah dibuktikan berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Kau Tuhan mati bagiku dan bangkit kalahkan maut. Kau Tuhan mati bagiku untuk memberikanku kemenangan. Kau Tuhan mati bagiku dan bangkit kalahkan maut. Kau Tuhan mati bagiku untuk memberikanku kemenangan. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Kau telah mati bagiku dan bangkit kalahkan maut. Kau rela mati bagiku untuk memberikanku kemenangan. Sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih
selalu serius untuk mengasihi hidup kami. Dan Kau bangkit dari antara orang mati. Kau naik ke surga. Dan Kau menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan mati bagiku dan bangkit galakkan mau. Kau Tuhan mati bagiku untuk memberikanku kemenangan. Kau Tuhan mati bagiku dan bangkit galakkan mau. Kau Tuhan mati bagiku untuk memberikanku kemenangan. Sembah Kau Tuhan, haleluya. Bagiku dan bangkit galakkan mau. Kau rela mati bagiku untuk memberikanku kemenangan. Sembah
Engkau Tuhan, haleluya. Shalom saudara, senang pada kesempatan kali ini bisa berjumpa saya dan saudara seiman dalam hal penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Sampai sini dulu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini berbicara mengenai hal kekhawatiran. Sangat jelas Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita janganlah khawatir. Saudara harus tahu dan paham, firman ini disampaikan oleh Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang sebagai Tuhan kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita harus percaya akan ucapan dan setiap janji Tuhan dalam firman. Firman ini berkata, hendaklah janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan janganlah. Kata jangan berarti saudara kita dilarang, ya, buatan parang, khawatir, ya, dilarang. Artinya orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dilarang khawatir. Ya, secara tegas Tuhan Yesus bilang janganlah khawatir. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus masih khawatir, artinya ada yang salah, ada yang keliru. Dalam iman percaya kita ada yang salah dan keliru. Kalau pikir kita salah, kita sedang memposisikan diri kita tidak percaya kepada ucapan Tuhan sendiri. Artinya apa? Kalau kita tidak percaya pada Tuhan, ucapan Tuhan, dalam yang 1 ayat 1, firman itu adalah Allah sendiri, dan firman ini Tuhan sendiri. Artinya kita tidak mempercayai Tuhan sebagai Juru Selamat. Kita tidak percaya ucapan Tuhan. Artinya sama, logikanya bisa menimbulkan kemurtatan. Ya. Kita tidak percaya artinya posisinya sama dengan mengingkari iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara camkan. Mengapa hal itu terjadi? Yesus mengajarkan secara to the point, gamblang, langsung, karena kita salah memandang dan memperhatikan. Yesus to the point dalam hal jangan khawatir akan makan, minum, dan makan. Artinya apa? Itu kualitas standar dari dunia dan manusiawi.
berbicara mengenai kekhawatiran yang timbul, yang akan dikhawatirkan terus dan menerus oleh kita sebagai manusia. Apalagi di saat pandemi ini COVID-19, di mana semuanya dalam sekejap berubah. Ada yang kesulitan makan, ada yang berjuang, butuhkan bayar anak sekolah, semuanya dalam ekonomi sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan sampaikan jangan khawatir. Saudara harus percaya. Kalau Tuhan bilang jangan, ya dilarang khawatir. Karena apa? Tuhan sendiri yang menyampaikan. Ada amin. Lalu bagaimana, Pak? Pelajaran apa yang bisa kita petik dan kita harus rubah? Ayat 26 kita baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara harus perhatikan kata pandanglah. Ayat 28 juga sama. Perhatikanlah bunga bakung. Ya, kata ini ada dua, pandanglah dan perhatikanlah. Saudara harus tahu sudut pandang apa dan bagaimana harus memperhatikan. Miliki pandangan dan perhatikan pandangan kita seperti apa yang Tuhan mau, supaya kita tetap fokus. Kita harus merubah dan mengarahkan pandangan kita, cara kita memperhatikan dengan sesuai bagaimana Tuhan memandang. Amin, saudara. Saudara, di dunia ini ada 3 jenis cara kita memandang. Saya sampaikan ini supaya kita mengerti. 1, bagaimana dunia ini memandang atau cara pandang dunia. Artinya apa, Pak? Kita melihat ya bagaimana dunia ini memandang. Ya. Kalau dunia itu sekarang bergejolak, khawatir, takut, orang kita itu takut. Itu cara pandang dunia. Kedua, manusia memandang, manusiawi memandang. Ini berbicara bahwa kita sering memandang diri kita, bahwa kita memiliki keterbatasan, kita mentolerir pemikiran kita bahwa kita manusia terbatas, ya kita menyerah di tengah jalan, wajarlah karena kita manusiawi. Sering kita begitu ya. Tapi ada yang ketiga, Tuhan mau supaya kita memandang dengan cara surgawi memandang. Cara ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa berdiri mempercayai firman-Nya di tengah badai dan berjalan di air seperti Petrus, bahkan seperti Stefanus memandang surga terbuka walaupun di tengah rajangan batu. Bagi Yusuf dan Maria, mereka belum sebagai pasangan sah, tetapi mereka mengandung. Bagi mereka ini masalah, tapi bagi Tuhan adalah mujizat dan jalan keselamatan bagi orang. Ya, saudara, ayat 33 juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah berbicara mengenai damai, sejahtera, dan sukacita, bukan soal makanan dan minuman. Saudara harus mencari itu dan semuanya akan ditambahkan. Kesimpulannya, pentingnya kita memandang dari segi Tuhan memandang. Saudara, firman ini saya cukupkan sampai sini. Semoga Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mau tetap terus berseru kepada Tuhan. Kami mau tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus memulihkan bangsa kami. Biarlah Tuhan COVID-19 ini Tuhan boleh cepat berlalu dari bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Mari Tuhan Kau Allah yang terus memakai mereka, melawat kehidupan mereka, memberikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami ini Tuhan, untuk menangani setiap persoalan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis yang bekerja sangat luar biasa Tuhan. Mari Tuhan Engkau memakai kehidupan mereka untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh bekerja sama Tuhan, untuk kesembuhan bagi setiap pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan tetap terus bekerja atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami juga mau menaikkan pokok doa syafaat kami untuk daerah kami Tuhan, Gunung Kidul Wonosari Tuhan. Mari Tuhan Kau Allah yang terus turut campur tangan atas daerah kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Wonosari Gunung Kidul ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus memberkati daerah kami ini Tuhan. Engkau juga Allah yang terus memberkati setiap orang-orang yang ada di daerah kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang warga-warga yang sudah juga terinfeksi virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemulihan, kesembuhan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Mari Tuhan Engkau Allah yang melihat keberadaan gereja kami. Mari Tuhan Engkau memberkati gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja untuk gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Memberkati setiap usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Memberikan kesehatan, memberikan panjang umur Tuhan dimanapun saat ini jemaat-Mu berada Tuhan. Mari Tuhan Engkau Allah yang terus memberkati, mengurapi setiap kehidupan mereka Bapa. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika Engkau mendapati daripada jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam keadaan lemah fisik Tuhan. Mari Tuhan Engkau memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Engkau melawat kehidupan mereka Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami. Mari Tuhan Engkau Allah yang terus memakai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Semakin Engkau memakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, memberkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau Allah yang terus menjadi jawaban atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau memberkati, Engkau memakai secara luar biasa Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati, mengurapi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memenuhi segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah terus memakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, semakin lebih maju lagi Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami tetap layak memanggil Engkau Allah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menjagai engkau. Tuhan menyertai keluargamu, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu. Segala hal yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan dan engkau menjadi berkat. Kiranya berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya.